Terus ada Senar drum, bass ada drum. bass drum. Bass bukan ya? Bukan bass drum tuh yang besar ya. Gitu baru bass drum namanya. Beduk. Beduk mah gede. Beduk. Lah kan aku bilang tadi gede. Kalau beduk mah udil lah tuh yang bawa. Gimana? Kok udil? Ya kan udah jadi ijul sekarang. Oh iya, bener banget. Dan ya pastinya nih kita mau bacain lagi fan comment yang ada di Nimo TV. Nimo TV. Apakah ada connect? Gak ada kayaknya ya. Kayaknya udah gak ada lagi deh. Aku kecewa sama kalian semua. Dari Oke, siapa tuh? dari Zaini Zaini Muhammad. Siapapun juaranya, kita patut bangga. Apa sih kita Punya patut- para roster iya. tanah air yang teramat hebat. Bener Ih, banget. Mantul. Bener ya, siapapun juaranya yang penting kita harus dukung. Ketika kalah didukung. Ketika menang Dukung. dijunjung. Junjung. Didukung, pokoknya didukung. Tetot. Makasih ya Pak Produser. Tidak ada supportifnya terhadap para host. Bener dong, pokoknya bener kalau dong. kalah menang harus tetap didukung. Iya, gitu. terutama pas lagi kalah. Karena biasanya kalau Iya. kalah itu mentalnya itu Lagi- goyang banget, butuh banget support Gini, dari jing, kalian jing, gitu jing, loh. jing, 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 Oke, jing, lanjut ke yang kedua. Yeay, yang kedua Dari ada siapa Saputra tuh? Dwi. Dwi Apa tuh? Saputra. Cintaku saja yang rumit, MPL ku tetap lancar dong. Stay Oh, iya. home with MPL ID. Ah, ini pasti ini. Cakep. Apa tuh? Internasional. Cintaku ini. saja yang Bule. Cintaku saja yang rumit. Saya gak usah bawa cinta, tolong. Hey, Cornetus lagi butuh. Gak usah bawa cinta. Aduh, jatuh lagi. Ya nggak baik lagi tuh bola ya, Iya. ya kan? Gak gitu. Oh iya Gak bener. gitu. Hey, ini ada sponsor kita ya. Maaf ya, Real Indonesia. Emang Cornetus saya suka. langsung ciut. Kamu langsung. Bayangkan kalau ini jatuh, kena tuh tentang tar. Gak jadi hari ini turun pinya. Saya jadi Tapi saya emang jadi hari host ini kalem sih. dulu deh ya. Iya. Dalam 3, 2, 1 Koret akan menjadi host yang kalem. Zet. Oke, sebentar lagi kita akan menuju ke game yang ketiga. Dan ini adalah game terakhir untuk hari ini. Dan juga Iya. kalau misalkan melihat dari kedua tim El Clasico yang benar-benar kuat banget. Game pertama EVOS benar-benar di atas banget. Dan game kedua tiba-tiba RRQ yang tiba-tiba membalas. Apakah game ketiga akan sama seperti game pertama atau justru malah sama seperti game yang kedua? Wow, ini akan menarik sekali yang pastinya akan kita saksikan. Dan kalian juga yang di rumah ya, jangan lupa di drop juga like-nya, bayar parkir dulu ya. Enggak, aku nggak mau break, nggak ada yang tenang. gratis. Dan, Soalnya katanya mereka lama, jadi kita lama-lamain aja sini. oh gitu. Hey, kita Oh, tuh sudah baik. tidak sabar mau melihat game ketiga. Kamu Tapi- mau digebukin sama 800.000 orang yang sedang menonton? Ah, bukannya sudah 1 juta? Wow, masa sih 1 juta? Udah belum sih? Gak tahu, kamu nanya aku kan jadi Tuh host Darren di sini. ngangguk-ngangguk tuh kok Darren. Oh belum. Oh bukan. Tipis lagi ya, tipis lagi masih bisa dikejar Ya udahlah 1 kalau juta kalau viewer. kalau Timo mau maksa ya udahlah. Kalau mau Hei, yang maksa Bapak produser. Dan kita bakalan kembali lagi ya, jadi buat teman-teman tetap stay tune terus, jangan kemana-mana, oke? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Realme 6, 64 megapixels, pro camera, pro display. Realme smartphone, dare to leap. Bingung mau cari barang kebutuhan sehari-hari dan juga banyak promosinya? Tenang, untung ada Indomaret.
Halo semuanya, saya Jonathan Yandi. Saya Donki Barbar. Sebagai official streaming partner dari MPL, Nimo TV itu akan menyiarkan seluruh pertandingan pada 7 Februari sampai 12 April. Catat tanggalnya ya. Dan juga ada banyak giveaway dan taruhan yang bisa kamu dapetin. Makanya follow ya. Follow dan tonton live streamingnya dan support tim kesayangan kamu, oke? Realme 6, 64 megapixels, Pro camera, Pro display. Realme smartphone, dare to leap. Bingung mau cari barang kebutuhan sehari-hari dan juga banyak promosinya? Tenang, untung ada Indomaret. Yes, selamat datang kembali di MPL Season 5 Playoff dan tentunya masih di match El Clasico. Masih bersama Ranger Mas dan juga partner saya, Pak Bolong. Pak Bolong, terima kasih Bung Ranger Mas. Dan pada akhirnya kita udah sampai di game yang ketiga di El Clasico hari ini. Yes, Pak Pulung. Pertama-tama ya, Apa kita itu? bakal lihat dulu. Katanya Pak Pulung like-nya sisa 20.000 lagi. Apakah Sisa benar? 20, ya. Bener gak sih? Sisa 20 lagi itu kalau buat teman-teman yang ada di luar sana nih ya. Buat komunitas yang mendukung RRQ atau mendukung Wow. EVOS. Ini mah 30 detik, 20.000 likes lagi tembus. 21.000 lagi, gampang banget ya. Pak Pulung, kita bakal lempar dulu Pak Pulung ya. Wow, dulu Lempar ya. dulu Ji, udah kangen banget nih. Lempar Oke, dulu Pak ya. Pulung, Yo, tangkap. Hey. Oke, Pak Pulung, lempar balik. Yup, tuh Ji. Hey. 1, 2, 3 saling lempar. Hey. Hey. Aduh, Ji, udah tua Ji. Udah pemanasan Udah, kita. Ji. Pemanasan Tua dulu. gue Ji.
Mantap ya kan? Gue bisa nggak ya? Tanam bareng-bareng. Gini coba, dulu, coba. 40. Oke. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke. Gini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hei. Boleh. Bye-bye lo. Bye kalian ya. Getarannya, Nih, jangan, nih. kalian mau getaran kayak gimana kita bisa tapi nyantuh dulu 200.000 like. 200 like dikit lagi, 20.000 likes lagi yang kali nggak bisa kita dapetin. El Clasico ini pertandingan terseru, terganas lah pokoknya dan ya. juga terkece, tersolid buat Sobat Mobile Legends semua di seluruh dimanapun kalian berada. Dan tentunya terima kasih banyak sudah mensupport kita. Kita tadi tembus sampai 700.000. Dan kita bakal mencoba untuk mencapai 1 juta dan 1 juga juta. 200.000 like. Tapi tentunya semua itu tidak akan bisa tercapai kalau kita tidak berterima kasih banyak untuk Realme yang selalu mensupport kita sebagai official sponsor dan Benar tentunya sekali. brand smartphone favoritnya anak muda Wow. dengan handphone terbaru mereka yaitu Realme 6 dan 6 juga dan Realme Realme 6 Pro. Dan juga partner ini sport kita ada Indomaret dan juga Secret Lab. Yang pasti buat teman-teman semua yang mau nyari kebutuhan sehari-hari dan juga top up voucher game bisa langsung menuju ke Indomaret. Dan pastinya juga buat para gamer mau punya kursi yang nyaman dengan achievement internasional yang udah banyak sekali dapatkan. Coba bisa tuh jurus ya, lagi nggak ya? Bisa Papolo lagi. itu. Coba. Satu itu, Papolo itu. Aku juga ya. Ya. 1, 2, 3. Nih balikin aja susah nih. Nah tuh dia ya. Oke. Balik lagi. Gimana? Seru gak? Dan tentunya. Apa itu, Terima Ji? kasih banyak untuk official partner streaming kita yaitu Nimo TV. Karena kalian bisa nonton bareng idola streamer kalian, kesayangan kalian. Bisa nonton bareng Joe, ya kan yang doyan geter gini-gini gitu. Bisa nonton sama Papi dan Ki, Marsha dan lain masih banyak lagi. Tapi Benar sekali. tidak lupa juga kita ucapkan untuk terima kasih Elshinta TV yang Elshinta telah TV. menayangkan dari MPL Playoff ini dan juga Kompas TV akhirnya. Oji masuk TV, Bundo, anak Bundo kok di Jakarta di ibu kota lagi mencari piti lah masuk TV lo gini Bundo. Yoi. Demo itu pulo gini ngomongnya kan. Tuh dia ya. Dan pastinya juga kita punya tambahan live stream yaitu ada video.com, Genflix dan juga RCTI Plus yang semua ini MPL ataupun Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia season yang kelima organized langsung by Mineski Global and pastinya powered by Muntun. Tidak lupa juga bagi kalian semua yang mungkin ketinggalan. Apa Jangan itu? lupa untuk up to date terbaru. Beritanya dari MPL ini kalian bisa cek di media partner kita yaitu GWP ID, Esports ID, One Esports dan juga Spin Esports. Spin Esports, 4 media partner kita kalau kalian tertinggal nih ya. Jadi bisa langsung mencari info dan pastinya di situ nanti banyak artikel-artikel cakep lah ya yang bisa membantu pengetahuan kita untuk mengetahui bagaimana perkembangan Mobile Legends Bang Bang di Indonesia ini. Dan sesaat lagi kita akan langsung menuju ke game yang ketiga. Tapi buat teman-teman semua kita ingetin sekali lagi 1 juta views Ya harus Allah. kita tembusin. Dan juga 200k Ya likes-nya biar kita trending dunia akhirat. Apa itu Oji? Udah maaf ya untuk fans RRQ, maaf. Kenapa? Saya kan tadi nantangin,nya kirain sampai nanti mulai udah 200.000 tapi sekarang udah 185.000. Gila kalian solid banget sih. 15k lagi joget habis-habisan deh 15.000 ini. lagi joget habis-habisan kita, ya Allah. Ya Allah nggak apa-apa lah kita ya yang penting bisa menghibur teman-teman yang ada di luar sana. Plus kita tunjukkan ke dunia, ke akhirat sekalipun kalau kita adalah komunitas terkuat gitu loh. Mobile Legends Bang Bang. Bener banget Sobat Mobile Legends tersolid, terkece. Terkece. Ngalahin A tim, B tim, C tim semua kalah. A tim, B tim, C tim, D tim, E tim, F tim, L tim, tim lah semuanya susah. Belibet, patah, lidah, rahang, tremor langsung Iya, pokoknya ini ya. kita lagi melihat persiapan dari para pemain tim EVOS Legends ya. Mereka lagi bersiap-siap untuk menghadapi di game yang ketiga. Karena game ketiga ini adalah game yang benar-benar menentukan sekali untuk mereka. Apakah mereka bakal secure ke grand final atau mereka bakal menuju ke final lower bracket. Benar sekali, walaupun masih ada kesempatan lagi untuk turun ke final lower bracket. Tapi setidaknya ini pride ataupun boostingan mental yang berhasil didapatkan setelah berhasil memenangkan game ini itu gede banget. Gak ada tandingannya pasti. Tapi katanya Pak Pulung ya. Apa itu? Ini nih tadi ada yang komen nih. Nah Neta. Hampir
150% lag dari kaum rebahan gila. Wah, kaum Kaum rebahan. rebahan. Ini Terus sisanya ada 20% dari kaum jomblo. Yo. Wah, gila. rebahan jomblo nih kontribusinya gede-gede banget nih sekarang nih. Kontribusi karena mereka rebahan sambil nonton, like. Jomblo juga bingung gak bisa ngapa-ngapain, like. Terbaik. Coba, tolong Selain- kaum bucin, mana buktikanlah. Kaum bucin, lalu kaum yang tiap hari bikin PPT itu ya, Iya. PowerPoint tuh ya. Ya, Tuh, iya. kaum produksi yang kagak libur. Terus kaum campers ya kan. Iya. Ada juga loh yang nonton Apa? MPL tuh lagi kerja, dia Mm-mm. pasang TV nonton MPL. Buh. Bukan hanya itu, stand up komedian juga Bang Ada Rigen Bang nonton Rigen MPL. tadi langsung, makasih Bang Rigen udah langsung nonton juga ya. Terus juga host kita ya kan. Apa Salah itu? satu stand up dan juga artis cilik Joshua dan juga itu. Ada Sherina. Sherina, Cikita Medi kita nggak tahu deh, tapi lucu Bener. banget Cimomo pakai kacamata udah kayak capung matanya gede Saudaranya banget. Raffi Ahmad lagi ngekes. Bilang Oji Ahmad gue pukul rusuk nih. Oji Ahmad. Jangan dilawan bos. Lihat ya. Apa? 3, 4 tahun, 5 tahun, 6, 7 tahun, 8, 9, 10 tahun lagi. Iya, Oji Ahmad. amin. Ngalahin Raffi Ahmad. Amin. Jadi Ya lawan. kalau bisa kurang dari 2 tahun 3 tahun itu lah ya. Oke, enggak. Kalau misalnya enak tuh bisa setel musik gitu kayak. Iya. Biar bisa Waduh. kayak tas. Nih kalau ada Masya Allah, kalau ada kayak musik gitu. nih kita nih sampai atas ini juga bisa Sampai kita nih. kayak, mana naik ke Hah? atas Nih ini. gantung di lighting mau bisa juga nih kita begini-begini ya. Jangan kan gantung di light. Tadi Apa? produser bilang kalau Apa itu? sambil menunggu kasih jogetan. Ini kasih tiang kita juga bisa joget. Jangan macam-macam kamu koderet. Iya, tergantung sawernya nih kita likes-nya aja gitu. Jadi mungkin likes-nya kalian semua aja. di rumah kalau minta musik bisa langsung di follow @Antonius Deren ya. Antonius Deren Ada di langsung. following kita, Iya. Antonius Deren. Karena Antonius Deren DM yang banyak follow. Follow. Papa produser kita. Nggak masalah urusan Bapak- belakang. Bapak produser katanya kalau 5K follower besok dia mau in frame Sama katanya. kalau 10K dia bakal joget. Nah, 10K joget, Yes. 5K in frame. Wah, asik banget produser kita tuh Bayangin. emang orangnya chill banget gitu loh ya. Produser kita tuh ganteng banget ya kan. Nah, oke, kita udah mulai masuk ke in game kayaknya. Coba ya kita lihat langsung masuk ke sesi draft pick kali ini apakah bisa? Oh. Pak Deren? Oh, Oke. Ji, Sabar. gua mau ngetes bagaimana ketepatan dan kecepatan yang engkau miliki Oji ya. Oke. 1, 2, 3 Oji lah tangkap. Wede mae. Pak Bulung siap. Oke siap. Gede, Oke. getarannya udah bagus gede. Boom. Nih kalau Joe suka banget nih. Joe tuh paling suka nih getaran-getaran kayak gitu. Getaran-getaran maut sepertinya. Dan ini Udah dia. masuk nih, Oke, udah suaranya sepertinya. hilang nih. Suaranya hilang nih. Suaranya hilang berarti udah masuk nih. Ini udah kode-kode keras nih. Coba Sepertinya kita udah cium masuk ke baunya. BNPIC ya. Gimana, Bau-baunya masuk draft pick Oke. tuh. Kan bener. Ini dia, sudah masuk kita ke BNN Pick, udah ada link yang langsung di ban dan RRQ lagi-lagi first pick. Ya Allah, kenapa tiba-tiba 7.000 like lagi, 200.000 like, ya Allah. Ya Allah, 7.000 lagi, Ampun, ampun. PSFOS, ampun, PSRRQ, ampun. Tapi kali ini kita masuk ke sesi draft pick, kita bakal fokus sedikit. Di mana udah ada link yang diamankan RRQ Yoshi dan juga Valir bersama dengan EVOS Legend mengamankan Cloud-nya. Yap, Cloud kali ini respect ban langsung. Masing-masing tim udah nggak mau ngelepasin satu hero yang sangat-sangat mengganggu di masing-masing game. Game pertama, Cloud-nya menggila. Game Respect kedua, banget. menggila juga. Dan game ketiga nggak boleh digunakan link apalagi. Bukan Uranus. keleng-keleng ya. Tentunya kali ini kita lihat udah ada Uranus yang diamankan dari tim RRQ Hoshi di EVOS Legends. Kita lihat apakah Grok dan juga Kari bakal diamankan. Yes, betul sekali. Kari bakal menjadi fokus kali ini. Natalia terbuka sangat bebas. Apakah RRQ Hoshi akan menggunakan Natalianya? Iya, sejauh ini juga combo bucin antara Carmilla dan Sicilian belum terlihat keluar. sejauh ini. Mungkin di regular season kita bisa melihat beberapa kali, tapi sampai dengan playoff kali ini belum terlihat satu kali pun. Ada Chow kali ini match Shadow Pick, akankah langsung diambil lagi? Karena tadi di game kedua sangat-sangat menggila permainannya. Benar, bukan sembarang bener ya. Tapi sedangkan itu Kufra. Oh, Oke. hati-hati. Oh. Ini hati-hati. Ada- Ada Kufra dari LG. Dari nih. Wakanda. Iya, brand ambassador Wakanda nih masalahnya nih LG nih. Presidennya. Oh, presidennya kan? Buset. Presidennya. Oke. Oke, tapi kalau dia tandanya mengamankan Granger, kemungkinan besar bakal bisa di-ban Kufranya. Tapi kita nggak tahu apakah itu hanya jebetit untuk tim EVOS Legends, ya kan? Atau apa kan kita nggak ada yang tahu gitu Iya, loh. kita belum tahu. Oke, ada Jauhead. Bajan pakai Jauhead.
Sepertinya mengerikan. Baiklah, kita lihat aja. Wow. Oke. Ada yang lebih mengerikan. Apalagi itu, Oji? Udah menyentuh 200.000 kayaknya ya Masa Allah. sih, Ji? Kita restart dulu. Coba kita lihat, Ji. Aduh, Masuk enggak, masih 1.000 lagi aman. Aman ya Allah. Ji, 199.000, Ji. Sabar, masih 1.000 enggak bisa. Ji. Tapi kita kali ini bakal fokus Giginya sudah diamankan, tandanya tim EVOS harus coba untuk mengamankan Kufranya. Karena kalau tidak Kufranya diamankan, bakal ada Atlas. Kalau Atlasnya nggak diamanin, bakal ambil Kufra. Jadi tinggal pilih aja, LLJ punya Kufra atau Atlas. Menurut Pak Pulung bagaimana? Dua hero itu dipakai LG. Udah, Pak. LJ. Kalau dipakai LG udah sama-sama pasti ada hero-hero kalau nggak mentok ke dinding. Dibanting, Pak. Leher patah, tulang juga. Nih pinggang apalagi nih Haji Naim setelah ini. Siap menanti nih. Oke, coba tolong kamera. Kita lihat kali ini sudah mencapai 200.000 kawan. like. Amazing, wow. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa Seluruh sekali. sobat Mobile Legends dan juga kru. Kita tepuk tangan dulu. Sudah menyentuh 200.000 like. Habis game ini berarti kita bakal joget. Joget habis-habisan, pokoknya kita tembusin aja terus ya rekor-rekor baru dan juga kita buat trending dunia akhirat. Balik lagi ada Nana kali ini. 200.000 like. Terobos aja lah AJG. Terobos aja lah woi. Dan pastinya juga besok Iya. kita ada melihat bapak produser kita in frame Dan tentunya udah ada Nana yang diamankan dari EVOS Legends. Tapi ingat, RRQ Oshi bakal berbahaya banget dengan Auroranya. Kita bakal back to the game. Kita bakal analisa sedikit di sini. EVOS Legends seperti yang udah aku bilang. Dimana mereka bakal ngamanin Kufranya. Tapi LJ bakal coba gunain ke arah Hylos. Dan untuk kali ini, Oh my god. untuk kali ini Lemon yang akan menggunakan Uranus dan yang akan menggunakan Chow, kemungkinan besar itu ada ke arah R7. Pak Pulung, benar sekali. last pick dari EVOS Legends. Tunggu aku akan melihat mungkin akan ada Parsa. Sicilian masih lepas, Parsa Ya. masih lepas antara dua hero tersebut. Yes, benar banget. Sicilian kalau nggak Parsa. Tapi kalau aku ke arah Cecilian. Kenapa? Karena Granger adalah salah satu tipikal hero yang berada di backline. Jadi yang bisa menggapai dengan bad impact di saat teamfight adalah Cecilian. Yes. Dan benar, Cecilion. Oke, ini dia. Game ketiga kita, El Clasico. Dan sebelumnya kita mau ucapin terima kasih ke seluruh komunitas ataupun viewer kita yang udah tembusin 200k likes-nya. Dan 203.000. 1 juta. Wow my god. 203.000. Dan ini dia El Clasico. Game ketiga. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan 2-1. Dan pastikan diri kalian nongol di kolom komen kita dengan prediksi kalian. Dan juga dukung tim favorit kalian. Iya, dengan emoticon tepuk tangan sebagai bentuk dukungan langsung kepada seluruh tim yang bertanding di MPL Indonesia Benar season banget. yang kelima. Dengan hashtag EVOS, Roar, dan juga hashtag FIFA RRQ. Oke, para sobat Mobile Legends semua, dengarkan baik-baik. Apa itu aja? Kita bakal sebentar lagi memasuki game yang ketiga Game di yang match ketiga. El Clasico ini. Tandanya siapapun yang akan memenangkan pertandingan ini akan langsung berada di Grand Grand Final dari MPL ID Season 5. Jadi buat kalian semua, persiapkan diri kalian karena kalian akan melihat siapa yang akan membawa kemenangan di Pride Fight kali ini. Wow, dan kalian akan menjadi saksi siapakah tim yang akan menuju ke Grand Final, siapakah tim yang akan turun lagi ke Final Lower Bracket. Dan nantinya kita akan melihat lagi dua tim berjuang untuk mendapatkan satu tiket menuju ke Grand Final untuk menemani tim manapun yang menang di game kali ini. Oke, kita tanpa berlama-lama bakal langsung masuk ke game yang ketiga. El Clasico Match. RRQ Hoshi versus EVOS Legends. EVOS Legends. Dan Dan masih ini dipandu dia. oleh Pak Pak Pulung Pulung. dan juga Ranger Mas. Oke, kali ini kita lihat Rek ternyata yang menggunakan jawhead-nya dan Bajan bertugas dengan Grok. Yes, Oke. benar banget. Oh. Tapi kita lihat kali ini para pemain dari tim RRQ bakal lebih bermain dengan cukup aman, nggak terlalu terburu-buru. Finn lagi-lagi bakal mengawal seorang Lemon dan Sin berhasil mendapatkan satu Little Wanderer-nya. Sedangkan para pemain dari tim RRQ menginvasi jungle dengan cukup rapi terhadap tim EVOS Legends. Iya, Bajan masih level 1 cukup riskan kalau dia maju terlalu dalam untuk saat ini. Dan Rexy dengan bad impact-nya masih mencoba untuk memberikan spam aja. Dan ini dia LG cukup tebal HP-nya di awal-awal belum berdampak apapun. Yes, benar banget. Sin udah dapetin blue buff-nya. Tapi ingat Sin butuh red buff-nya. Tapi kali inilah Sangen Claw benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Sin. Untung belum punya damage dari bad impact juga. Bakal coba mengarah ke arah seorang LJ. Bajan mencoba mengganggu pergerakan dari red buff seorang Sin. Belum ada cover dari siapapun. Luminaire is coming mencoba untuk mendapatkan satu
sebuah poin. Tapi lihat kali ini benar-benar mengganggu. Coba untuk mendapatkan poin. Lumina tidak terkena tapi finish kami. R7 juga dapat. Tapi sepertinya para pemain dari EVOS bakal terkena first blood. One last hit tapi benar-benar ini adalah salah satu movement yang cukup merugikan. Iya, terlalu lama. Di mana ada Aurora tadi mendadak muncul dan stack merahnya terkumpul, langsung membeku aja. Walaupun ada pasif tapi setidaknya di belakang ada Jet Kundo dari Chow yang siap untuk langsung menampung kemanapun arah Nana pergi. Jet Kundonya belum sampai yang ketiga tapi Iya. dia langsung duel trigger kalah seorang One langsung di take down. Oh my god, R7 benar-benar perkasa kali ini di arah bottom lane. Berhasil mendapatkan 2 poin kill dan Finn yang benar-benar mengganggu. Yap, dan ini adalah momen di mana Wan harus kehilangan waktu lagi memulkan gol demi gol. Karena kita lihat Sin sejauh ini masih sangat aman untuk melakukan farming. Dan EVOS Luminaire adalah pemegang assist per game. Per game, ya Allah. Assist per game terbanyak selama regular season yaitu. Tapi kali ini LJ bakal coba diambil. Tapi langsung ada Glorious Pathway. Ternyata Pathway lebih keras. Tidak terlalu lama. Seorang LJ langsung jadi high loss panggang di sana. Iya, langsung jadi kuda bakar aja. Tapi Rek kali ini dengan ejektornya akankah ada satu korban langsung ditarik. Tapi malah membeku di belakang sana ada Samuel Clow. Dan berhasil yap, satu orang langsung down Oji. Ya oke, tapi kita lihat kali ini setika seorang LJ terjadi di arah mid lane tadi udah diamanin jadi Sop Iga high loss. Di arah bottom lane langsung juga diambil dari seorang Finn. Ini Ararki bakal coba untuk dapetin satu lagi. Rek bakal coba di duel Dragon langsung dari seorang R7. One last hit, tapi masih ada ejector. Flicker bakal komit karena seorang Rek dan Rek bakal down. Killing spree didapatkan oleh seorang R7. Sangat-sangat bernafsu sekali tadi melihat sedikit lagi HP yang dimiliki oleh Rek yang menggunakan jauh head, bahkan flicker pun dikorbankan untuknya. Dan pada akhirnya juga berhasil walaupun ada pergerakan yang cukup terlambat dari Luminaire yang menggunakan Nana. Tapi untuk ini Wan mencoba untuk mendapatkan blue buff-nya. Rexy bakal coba di follow up, masih ada bad piece kali ini berhasil diamankan. Masih selamat Rexy. Iya, masih selama Rexy ke belakang di bad impact juga dari tadi mencoba untuk ke spam. Dan untungnya tiap bad impact yang dikeluarkan ada tambahan movement speed untuk Cecilion itu sendiri. Oke, sedangkan itu para pemain dari tim Ararki bakal coba untuk dapetin satu objektif yaitu Turtle berhasil diamankan tanpa basa-basi dengan adanya Retribution. Sin bisa dibilang dia nggak ada takut-takutnya jadi orang. Laki banget nih orang. Dia tetap pakai Retribution apapun yang terjadi. Ada Jauhead, ada Nana, ada Rexy dengan Cecilion, nggak peduli. Oke, dan sejauh ini kita lihat aja udah berhasil untuk membekukan. Tapi Finn-nya mencoba untuk mundur ke bagian belakang. Berhasil tadi satu Molina, smooth Molina kecil langsung dilemparkan dan ini langsung bahaya menabrak banget arah sih. Ini bahaya banget. Lihat Wan, seorang diri di sana walaupun ada Luminaire. Tapi Luminaire nggak bakal bisa nahan damage dari seorang Sin. Sedangkan itu R7 di arah top lane cutting minion yang cukup bagus. Benar-benar membuahkan hasil. Lihat rotasi dari gameplaynya. Langsung ada One Charge sekarang seorang LJ. Tapi masih ada One Charge. LJ still survive. Sedangkan itu langsung ada second claw dan juga bad fist. Finn masih survive. Luminaire kali ini bakal coba di take down. Sedangkan itu One masih bisa hidup juga. Masih ada pasif terakhir dari Luminaire. Oh my god. Fight yang bagus dari kedua belah tim. Pasifnya menyelamatkan diri dan tadi luar biasa sekali hingga pada akhirnya juga War barusan harus mengorbankan Finn dan penempatan Sanguine Claw dari Rexy itu on point banget. Dua orang tertarik dan Finn menjadi korbannya. Yes, benar banget. Sedangkan itu para pemain dari tim EVOS lihat Rek benar-benar sedikit offside bisa dibilang. Terlalu jauh pergerakan dari seorang Rek. Bakal coba melawan seorang R7 tapi masih ada Sin di sana. Bakal coba dipaksa, lihat damage-nya terlalu besar. Bajan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Sin juga. Tapi damage dari seorang Sin dengan Dead Sonata benar-benar bisa digocek oleh benar sekali. Satu peluru Dead Sonata tadi hampir menabrak. Tapi kali ini kita lihat Nana yang nggak bisa lagi bertahan. Luminaire langsung dikorbankan. Bad Piece juga udah dikeluarkan walaupun belum ada target yang berhasil ditabrak oleh sekumpulan kelelawar yang keluar dari tubuh Cecilion. Yes, tapi kali ini invasi ke arah Blue Buff sepertinya bakal dilakukan oleh para pemain tim Ararki. Kenapa? Karena mereka sudah berhasil mendapatkan satu turret di atas dan juga para pemain Ararki sepertinya harus kembali mundur. Blue Buff-nya didapatkan oleh seorang One. EVOS juga berhasil mempertahankan turret kedua di arah bottom lane. Yap, Rek juga harus recall lagi sepertinya dia akan merubah arah rotasinya dan akan langsung pergi ke area top lane juga karena ada wave minion yang harus dibersihkan. Luminaire sejauh ini udah 2 kali harus dipulangkan
diterbangkan menuju base-nya. Cukup berbahaya. Sementara dia akan menjadi support system untuk EVOS Legend itu sendiri. Oke, tapi Sin udah benar-benar nge-zoning out dari LJ terhadap seorang Bajan. Sin benar-benar kenyang kali ini, walaupun baru dapat belum dapat apapun, baru dapat turtle 2 kali, tapi fat banget. Ini fat. Sin makan terus sampai kenyang Bang, jangan lupa dicuci piringnya. Makan terus Bang ya, ampe fat, ampe obesitas pokoknya untuk mendapatkan blue buff, red buff, bahkan turtle buff sekalipun Dead Sonata dikeluarkan. Satu peluru terakhirnya mengenai ke arah Cecilion cukup berdampak besar. Bener banget, Trek kali ini nggak mau terlalu terburu-buru, lihat dia mainnya lebih sabar lagi, berbeda banget dengan permainan dengan Chow-nya, tapi R7 udah punya Blade of Despair kali ini Pak Pulung. Tandanya dia bisa bakal sakit banget, dan Oh Rek my bakal God. coba diamanin Pin, tapi masih bisa ada flicker. Satu hit terakhir tidak berhasil mengenai ke seorang Pin. Ini menjadi keuntungan untuk tim RRQ. RRQ benar-benar sangat perkasa di game ketiga kali ini. Benar sekali, dan seluruh support system yang dimiliki oleh RRQ juga sangat baik sekali dengan Pin dengan langsung membekukan aja, tapi kali ini LG-nya mencoba untuk langsung masuk ke bagian dalam, ada Sanguine Cold terkumpul aja Bad Fish kali ini, tapi Revitalize langsung dibuka tepat berada di depan outer turret dari EVOS Legend. Tapi lihatlah, oh my god, di sana last hit dari Dead Sonata mengenai seorang Bajan. Oh, langsung counter Membeku. strike, berhasil mendapatkan seorang One. Purify digunakan, bakal coba dia Blitz. lawan. Lemon kali ini bakal terkena damage cukup besar dan masih bisa survive. Benar-benar EVOS dibekukan pergerakannya. Iya, udah berbeda 3000 tapi red buff masih berhasil diamankan oleh One. Setidaknya masih ada tambahan damage lagi, tapi di bottom lane-nya satu inner turret harus tumbang lagi. Semakin kecil lagi area pertahanan yang dimiliki oleh EVOS. Oke, kali ini lihat dari seorang Kari baru 5.400 dan Sin memimpin jauh di depan. Perbedaan 4.000 net worth dari kedua belah tim. Ya, ini Finn juga positioningnya bagus sekali dari tadi. Di saat dia maju, semua orang pasti mundur. Nggak ada yang mau dibekuin oleh Finn. Bahkan dia muncul Destruct Circle yang bisa langsung ngebekuin satu area yang ada di depannya. Ngapain di sana R7 ngumpet kamu? Untung bukan One yang masuk rumput. One yang masuk rumput, wah wow itu. Tapi Turtle tiga-tiganya diamankan oleh seorang Sin. Iya, Wah, Bang. langsung dari sana ke arah seorang Rek. Mau Dead coba Sonata. diamanin, gak bisa kemana-mana Reknya. Sudah terpick off 3 kali. Rek rugi sekali, tapi para pemain EVOS bakal coba untuk Sanguine dapat Cloud. 1 poin di arah mid. Dan ternyata tidak berhasil. Lebih memilih ke arah objektif gaming. Dan berhasil mendapatkan turret pertama di arah mid. Iya, untungnya satu outer turret tadi walaupun agak sedikit dipaksakan One cukup greedy juga tadi, cukup berani juga Dioji. Itu bisa dibilang Lucky Fearless. Wih, laki mah fearless. Do or iya, die. ya. Do or die. Cuman masalahnya kalau kena Way of Dragon itu rusuk patah, Pak. Tapi sebelum kena The Way of Dragon harusnya dia udah bisa tumbangin. Kenapa ada Purify? Iya. Ya, kalau nggak ada Purify baru tuh. Jangankan rusuk patah, itu Kari. Lihat ada sayapnya kan? Iya. Tontok. Tapi kali ini Bajan bakal pulang lagi. Lihat damage gede banget. Masih ada Sengon Claw membantu mengcover seorang Bajan. Kata Bajan, ini sekuat-kuatnya saya mah kalau disakitin terus juga bocor, Bos. Ini hati punya manusia juga, Pak. Iya. Lama-kelamaan juga bakal remuk redam. Tapi Sanguine Claw-nya masih miss endless battle. Diamankan Sin, dan kali ini kita lihat aja One hampir aja didapatkan oleh Lemon yang menggunakan Uranus. Ada backupan langsung dari Rek yang mundur ke bagian belakang. Yes, benar banget. Sedangkan itu para pemain dari EVOS benar-benar dikandangin. Lihat LJ yang harusnya Buset. pakai high loss dikandangin, tapi dia malah ngandangin orang. LJ keluarin Glorious Pathway, bener-bener dia nggak mau jadi stop. 3 high loss dari LJ, dia masih coba jebeting kali ini. LJ benar-benar outstanding permainannya. One bakal coba untuk dapetin red buff-nya dan berhasil. Sedangkan itu Iya. Lemon di arah bottom lane hampir terkena garukan dari sang cewek gato. Iya, namun kali ini ada Molina Bliss, namun udah ada Dead Sonata juga. Bajan langsung nggak bisa lagi mempertahankan dirinya, begitu banyak damage yang masuk ke tubuhnya. Yes, benar bukan sembarang benar. Lihat, RRQ Hoshi memimpin jauh dari EVOS Legend. Sedangkan itu di arah bottom lane, Lemon bakal coba diamanin. Lemon masih bisa survive, but tidak terlalu lama. Lemon langsung di down kali ini. Sedangkan itu para pemain dari tim EVOS memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lord kalau Bajan sudah hidup. Oke, dan Rexy juga tadi kalau nggak salah mengamankan satu lighting terakhir. Namun kali ini Finn udah dengan Holy Kristalnya bakal semakin perih lagi biang-biang es yang dia keluarkan ya. Yes, bukan sembarang betul. Kali ini para pemain dari tim EVOS Bajan tentunya harus membuka jalan ini. Bakal diamanin salah satu Lord yang pertama oleh Sin. Nah ini bakal jadi fight yang cukup luar biasa. Bakal diamanin satu Auroranya. One masih berhasil survive. LG Kali down. ini Sinnya menahan damage dari seorang Bajan. Lihat Bajan
R7-nya kebalik. Ternyata Bajan yang nahan damage dari seorang Sin ya. Serius banget Kebalik sih Bapak. serius jadinya. amat. Itu dia. Relax apa relax? Relax apa? Santuy apa bukannya kagak sayang ini ya. Tapi kita lihat aja. RRQ, R7 melakukan rotasi yang sangat baik dari tadi. Lemon juga melakukan pergerakan yang benar-benar sangat mengganggu hingga pada akhirnya beberapa turret udah berhasil dia rontokkan dan tadi hampir aja mendapatkan satu inhibitor turret di bottom lane. WON juga udah diamankan oleh Wan sejauh ini setidaknya bisa menahan physical damage untuk 1,5 detik ke depan. Yes, sedangkan itu para pemain dari tim EVOS Legends. Kali ini mereka harus berhati-hati, mereka harus benar-benar menjaga posisi mereka dan harus tahu di mana keberadaan dari Aurora. Lihat, Auroranya di takedown, RRQ benar-benar sedikit pincang. Lemon sudah hilang, ini benar-benar menjadi momentum untuk tim EVOS untuk membalikan keadaan karena Lordnya masih Lord 1, masih lembek banget. Mereka bakal coba untuk clear minion, tapi R7-nya terlalu offset. Apakah bakal coba di Molina Blitz. Molina Blitz tidak berhasil mengenai seorang R7, tapi Sin berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Wan. Iya, tapi kali ini kita lihat aja Wan yang mencoba untuk melakukan pergerakan dan red buff-nya berhasil diambil. 4 hero dari RRQ pun langsung bergerak mundur. Mereka lebih ke arah untuk menunggu kehadiran dari Lemon agar lebih lengkap lagi inisiasi yang akan mereka lakukan. Red buff, Soul of Lapa masih melindungi pergerakan dari Sin sampai beberapa detik ke depan. Memberikan true damage yang sangat-sangat besar juga. Namun dari Rexy sejauh ini dia pun belum berhasil di take down sekalipun 201 Purify yang dia milikin sepertinya bisa menyelamatkan. Tapi Oh my God. Luminer benar-benar satu kali kombol dengan Rhapsody. Langsung harus mundur. Langsung jadi salah Wild satu charge. Molina Imut. Sedangkan itu di sisi lain War yang berbeda. Aurora berhasil mengamankan satu RKT. Bajan Immortalnya Dead pecah. Sonata. Dead Sonata juga hampir mendapati poin. Tapi LJ Betul lagi bakal nih coba dia. ke arah Sin. Tapi apakah Oh my berhasil? God. Win of Nature what? Oh my God. Pergerakan yang luar biasa. Pantesan dia berani kali untuk melawan seorang Sin. Tanpa diduga-duga. Masih Rexy. ada Win of Nature. Tapi Rexy selamat. Wow. Wan. Ini benar-benar eco-wise. Ini Oh, dua ini or dia. die. Dan lihat Kita Wan mencoba untuk mendapatkan Sin. Bakal coba dapetin poin lagi dan berhasil sepertinya. Unstoppable. Ini berbahaya banget. Wan berhasil mendapatkan 5 poin kill para pemain tim RRQ. Sepertinya nggak expect untuk itu. Bener-bener, apakah ini akan menjadi momen turntable dari EVOS Legend? Karena tadi Wan di saat melakukan pertarungan melawan Sin ya, Rhapsody itu hanya ke satu arah. Tapi Wan sangat pintar, dia pergi ke arah lainnya. Belum lagi ada WON yang dia aktifkan. Tapi Win of Nature benar-benar merubah segalanya menjadi lebih indah. Sedangkan itu LJ bakal coba untuk melakukan defensif di arah inhibitor. Lemon juga harus mundur. LJ. Raja bakal coba dihajar. Masih bisa survive, nggak berhasil mendapatkan inhibitor. Tapi setidaknya nafas dari EVOS Legend lebih lega. Salah satunya adalah mereka bisa mendapatkan turret kedua di arah mid lane. Iya benar sekali, dan kali ini juga mereka udah berhasil untuk masuk ke dalam area pertahanan dari RRQ yang sebelumnya mereka tidak pernah sampai ke titik ini untuk di game yang ketiga. Benar-benar sangat dikandangin tadi. Bener banget. Lihat Bajan walaupun bonyok habis angin kalau langsung ke arah seorang Sin. Lihat Molina damage-nya Blitz. semua commit ultimate dari seorang Luminaire. Tapi ternyata Luminaire tidak berhasil mendapatkan poin di sana. Dan Rex bakal fokus di arah top lane. Dia bikin Immortal untuk lebih arah survive ketika one by one situation terhadap seorang R7 yang sudah mendapatkan 4 poin kill. Iya, tapi Bung Oji yang benar sebenarnya Luminaire apa Luminer, Bung Oji? Luminaire. Apa? Luminaire. Iya, kenapa tadi Luminaire nih lama-lama saya setrum nih ya. Iya, tapi kali ini LJ bakal coba diganggu lagi damage Sangin Sangin Claw. Tapi ternyata Sakit. udah nggak ada pasif dari seorang Pin. Bakal coba di arah teamfight. Dead Sonata tidak berhasil mengenai seorang Bajan. Masih bisa hidup. Masih bisa dikawal pergerakannya oleh seorang Wan dan juga Rexy. Tapi Lord yang kedua. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Iya, di sisi lain Chow dan juga Uranus yang digunakan oleh Lemon dan R7 mereka melakukan speed push berdua-duaan tebel banget, namun kali ini seperti Jawan langsung dibekukan. Bisakah dia selamat dan masih selamat? Sedikit lagi. Wow, Sin langsung down begitu aja. Iya, karena one last hit dari seorang Rexy berhasil mendapatkan poin. Tapi di sisi lain, One bisa dibilang sangatlah hoki. Damage-nya semua masuk, tapi masih ada Win of Nature. Dan benar-benar di posisi yang tepat. Ini kalau Finn ketahuan, ini bisa menjadi salah satu poin. Baik untuk RRQ Yoshi, kenapa? Lihat, gak dibuka mapnya. One berada di posisi yang pas Wan. untuk diambil Finn. Tapi ternyata Oh my God. Finn berhasil mendapatkan One-nya harus tershutdown. Ini menjadi momentum untuk tim RRQ. Lihat gak dibuka mapnya. Bakal Nah, coba down. di reset. R7 berhasil mendapatkan poin. Tapi lihat Reject. Rexy-nya down. Lemon berhasil mendapatkan poin. Bakal coba dilawan. Lihat tadi salah satu minor mistake ketika mapnya gak dibuka.
itu benar-benar bisa ngebuat semuanya berubah. Benar sekali, Finn-nya sangat-sangat baik. Mendadak keluar dengan Destruction Cold yang dia keluarkan. Satu area membeku terkena. Namun kali ini sangat terbuka bebas. Ada wave minion yang langsung dihalangin aja oleh Bajan. Di bagian tengah inner turret-nya udah mulai tumbang. Inhibitor turret-nya akan menjadi target selanjutnya. Apakah ini bakal menjadi one straight push terhadap tim EVOS Legends? Karena lihat sini udah mulai datang. Bajan juga sadar. Immortality-nya pecah. One juga muncul. Tapi sepertinya tidak bisa. Terlalu terlambat. One step mistake merubah segalanya. Dan RRQ memenangkan El Clasico. Membalikan pride mereka. Membalikan keadaan. RRQ benar-benar membawa kembali kemenangan mereka karena sang raja pernah diambil mahkotanya di regular season. Turntable moment di mana minor mistake berakibat fatal. Open map nggak dilakukan, kejadiannya jadi seperti ini. Congratulations RRQ, dan untuk EVOS terpaksa harus turun ke final hour bracket. Aurora yang benar-benar menjadi salah satu titik terbaik dari RRQ, benar-benar membuat semuanya berubah menjadi lebih indah. Finn, MVP sih menurut gua untuk di match ini. Positioning yang dia lakukan luar biasa bagusnya. Oke. Berani juga sendirian loh dia di situ. Sendirian. Tapi Pak Pulung, apa itu? sebelum kita masuk ke analis, kita bakal nepatin janji kita. Apa kita itu, bakal Oji? goyang dinding Pak Dinding, ya kan? Rambutnya jambulin. Tunggu, rambutnya jambulin dulu. Tunggu Ya kan? Nanti kayak tolong ya editor nanti kasih juga video yang jametnya. Ya. Oke, siap Pak Pulung? Nah, Udah jambulin. siap ya, udah siap, berdiri dulu dikit ya. 1, 2, 3. Dinding Pak Dinding. Oh, dinding Pak Dinding. Dinding Pak Dinding. Aye, dinding Pak Dinding. Aye, dinding Pak Dinding. Aye, dinding Pak Dinding. Aye. Dinding ding. Ji. Oji, mau lihat aku hilang nggak? Mau. Hip. Wih, coba satu kali ya. Pak Pulung. Hap. Wow. Nyangkut Ji. Oke. Ji nyangkut Ji. Apakah analis sudah bersiap? Karena kita ding Pak Dinding bakal lagi. lempar ke analis. Siap. Analis. Take it away Ji. kami. Ambil. Udah nggak kuat lagi nih. Dinding Pak Dinding. Aye. Udah lempar Udah Pak. Pak, pegel Pak. Lagi aja dah Ji. Lagi sampai dilempar kan. Dinding. Dinding Pak Dinding. Ya, terima kasih Ranger Mas dan juga Pak Dinding Pulung ya. KB sih nggak kebayang kalau misalkan Cornet tadi ngelihat secara langsung ekspresinya kayak gimana, karena ya itulah dia yang udah terjadi untuk kalian berdua. Tapi yang terjadi di final upper bracket adalah RRQ Hoshi memantapkan diri. Sama banget sama kayak bracket final playoff MPL season yang kedua. Kali ini grand finalnya sudah diamankan sama RRQ Hoshi dan EVOS Legends akan bertemu dengan tim Onyx Esports di babak lower bracket dari finalnya. Walaupun cukup meyakinkan tadi dengan satu Cecilian sebagai salah satu hero late game yang paling sering digunakan juga oleh tim EVOS Legends. Namun ternyata dari Alter Ego, Bigetron Alpha, siapapun tim yang selalu overcommit, termasuk juga tadi EVOS Legends yang overcommit ke arah Lord, ternyata akan selalu ada ancaman blunder. Dan itu terjadi ketika tadi kita sempat melihat satu momen overcommit ke arah Lord dan tidak ada yang melakukan checking bash dari pihak tim EVOS Legends. Langsung ada Aurora, follow up dari Jutku Nedu, Way of Dragon, instan. Semuanya masuk all in hanya untuk memporak-porandakan formasi dari tim EVOS Legends. Tapi itu bakal kita bahas di highlight. Sementara kita bakalan membahas dari segi itemnya terlebih dahulu karena Finn sesuai dengan item yang dia memiliki kapabilitas untuk menginstan burst down siapapun yang dia Bitter Frost dan juga combo dengan Coldness Destroy. Dia udah punya satu Divine Glaive dan juga Holy Crystal, dan dua item ini benar-benar sinergi banget untuk menumbangkan siapapun dari EVOS Legends secara instan. Walaupun tadi kita sempat melihat juga 1v1 situation dari Wan dan juga Sin yang sempat bikin Dark Dixer dengan adanya Wind of Nature dari Wan tiba-tiba dan slow effect yang sangat luar biasa plus Phantom Step juga karena dengan adanya Golden Staff jadi Sin bakal rontok lebih cepat lagi, passive true damage-nya makin lebih cepat juga daripada seorang Wan ya. Apalagi kita tahu sendiri kalau misalkan Speedy Like Mark-nya udah nyala ya kan, Speedy Like Will-nya udah nyala, langsung Phantom Step keluar 2 Phantom Step-nya, dan hal ini yang benar-benar bebas banget plus
Cecilion walaupun dengan CODLT ternyata burst damage-nya memang meyakinkan di arah late game, tapi tidak dengan positioning-nya. Karena positioning-nya benar-benar langsung diacak-acak sama R7 dan kawan-kawan dari tim RRQ Hoshi. Kita juga akan melihat dari post match-nya terlebih dahulu, siapa yang jadi the carry-nya, siapa yang memiliki damage terbesar, dan damage terbesar di game kali ini dimiliki oleh Sin. Walaupun Rich Guy-nya dipegang sama One dari EVOS Legends. Ditambah juga kali ini kalau misalkan kita melihat dari segi poin kill 14-12, classy match tidak terlalu tinggi juga, tidak terlalu jauh, tapi perbedaannya memang ada di sandbag-nya yang bahkan diamankan sama tim RRQ Hoshi. Walaupun sebenarnya damage yang dihasilkan dari tim RRQ Hoshi juga cukup tinggi, namun EVOS Legends ternyata dengan Cecilion meyakinkan banget bahwa oke, damage-nya lebih tinggi lagi dan LJ lah yang menjadi samsak atau sandbag untuk game kali ini. Yap, Wakanda Power tentunya tadi selebrasi dari tim RRQ Hoshi juga. Ini kayak Wakanda Pride. Semuanya bahkan kompakan banget lebih tepatnya. Mengingat Hylos menjadi salah satu hero yang paling menjengkelkan untuk Grok dan juga Kufra. Mungkin bisa digarisbawahi buat teman-teman di rumah karena Hylos juga merupakan hero tipikal defensive cover yang bisa menghentikan pergerakan dari Grok dan juga Kufra. Jawhead seperti biasa tidak akan mampu dengan mudahnya untuk masuk ke backline dari RRQ Hoshi karena Jawhead entah kenapa KB tidak melihat potensi Jawhead di game kali ini untuk ngeras ke bagian belakang, apalagi untuk ngeras ke bagian Grangernya. Karena kita sempat melihat juga berkali-kali R7 kali ini dapatkan MVP dengan menggunakan chow-nya. Di momen akhir dia menyelamatkan teman-teman dari RRQ Hoshi dengan surprise attack-nya. Dia juga punya Windtalker di sana dan juga Endless Battle. Damage-nya cukup meyakinkan dengan satu Queen's Wings dan juga Warrior Boot saja. Kayaknya udah cukup untuk mengamankan bagian backline-nya tanpa tersentuh sama sekali. Walaupun dia sempat ke burst down sama Kari, it's okay. Well, di sini kita sempat melihat juga Aurora dari Finn yang selalu membantu pergerakan dari R7 sehingga zoningnya makin lebih liar lagi. Ini bisa dibilang tadi di game yang pertama ada Angela sebagai surprise pick-nya, tapi dengan adanya Aurora sebagai surprise setup team fight dari RRQ Hoshi, RRQ Hoshi bisa memainkan dua pola. Yang pertama pola sandwich, yang kedua adalah pola surprise boost. Yang tadi baru saja kita saksikan tiba-tiba ada satu bongkahan es Bitterfrost yang hanya terfokus untuk seorang One, dan itu ditambah dengan Holy Crystal juga plus ada Endless Battle, Way of Dragon. Cecilion gak bakal bisa bertahan dengan cukup lama. Inilah dia kelemahan dan juga bisa dibilang power yaitu Cecilion. Walaupun dia ditumbangkannya satu kali, tapi ternyata satu kali ini jadi momen yang sangat krusial untuk tim RRQ Hoshi karena akhirnya mereka mampu untuk menumbangkan backline. Kita akan melihat seperti apa cara tim RRQ Hoshi menumbangkan backline-nya di highlight yang satu ini. Kan kita saksikan dan kita bahas bersama-sama tentunya karena sejak early game bisa dibilang Finn selalu ada dalam kill participation yang dimiliki oleh tim RRQ Hoshi. EVOS Legends berkali-kali mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi gol, tapi dengan adanya ini dia Bitterfrost, instant freeze, dan juga burst down damage yang dimiliki oleh seorang Finn. Walaupun dia sempat di pick off, walaupun sempat dihajar habis-habisan, LJ juga bisa dibilang tidak memiliki kesempatan beberapa kali di sebuah team fight-nya. Tapi ini dia yang terjadi, R7 dan kawan-kawan dari RRQ Hoshi selalu mengcover dengan cepatnya. Entah kenapa komunikasi mereka kayak jalan bagus banget, dan di game yang pertama mungkin kayaknya RRQ telat panas ya kalau seandainya motor ya, telat panas. Dan well, tadi ada satu flame shot yang tidak berhasil menumbangkan Finn, dan Finn ketika udah tumbang satu kali dia tahu banget positioningnya, dia tahu banget gimana cara buat tarik ulurnya, sehingga inilah yang terjadi ketika scene-nya juga udah mulai snowballing, dapetin item-item yang dia inginkan, Death Sonata ke backline, dan ketika backline-nya juga bisa dibilang udah mulai sekarat, disinilah mungkin momen ketika kita tahu sendiri tim RRQ Hoshi mencoba untuk balikin keadaannya. Walaupun tadi sempat di awal sebenarnya keunggulan masih dipegang sama RRQ Hoshi, tapi dari segi network memang mereka tidak terlalu jauh kecuali ketika Lord ini sudah diamankan oleh seorang Sin-nya. Sin dengan Retribution meyakinkan bahwa oke, Lordnya diamankan. Kill-nya memang didapatkan oleh tim EVOS Legends, tapi ini dia yang terjadi ketika pick off-nya udah mulai diambil satu persatu oleh tim RRQ Hoshi-nya yang kehilangan Lemon, kehilangan R7 juga. Kehilangan Sin dulu kalau nggak salah ketika Sin-nya coba untuk di zoning out sama One. LJ hilang, Sin hilang, Wind of Nature, R7 juga sempat hilang di sana.
di bagian top lane ketika tiba-tiba di burst down. Walaupun di bagian belakangnya sempat terkena Bitter Frost, tapi lihat itu hanya Bitter Frost dan tidak ada follow up damage. Tidak ada yang membantu pergerakan karawannya, walaupun bisa dibilang di sini lihat scene-nya tumbang dan yap, Wan dapetin banget lifesteal-nya, tapi di sini Wan-nya juga ditumbangkan. Perbedaannya adalah Sin ditumbangkan sebelum team fight. Wan ditumbangkan ketika team fight terjadi. Malah formasinya diunggulin banget buat tim RRQ Hoshi, ditambah dengan Lord yang tiba-tiba muterin damage dealernya di depan sana. Yang tipis-tipis langsung hilang begitu saja, walaupun Finn juga harus take down. Walaupun bisa dibilang di sini hero yang dimiliki dari kedua tim 3 versus 2 dan 3 versus 3 bahkan. Tapi perbedaannya ada di damage. Kenapa? R7 punya damage perbedaannya. Rek, walaupun di sini dia megang execute, tapi dia nggak punya damage sebesar seorang R7. LJ juga bisa clearing minion dengan cepat, membantu pola pergerakan dari RRQ Hoshi sehingga dia mampu untuk memanfaatkan minion yang tersisa. Bahkan scene-nya udah hidup, One-nya masih sekitar 15 detik lagi menuju Land of Down untuk kembali melakukan defense. Sonata, semua skill all out hanya untuk Bajan. Bajan juga nggak mampu untuk bertahan dengan cukup lama. Immortal tentunya tidak bisa menjadi jawaban untuk melakukan defense karena walaupun Immortal adalah item defense, tapi tentunya mereka langsung commit ke arah base. Commit bukan over commit, itu dia kuncinya mungkin untuk di game kali ini. Entah mungkin di playoff-nya aja, karena ketika kita udah confident dengan mungkin network yang leading juga, yakin dengan objektif yang kita dapatkan, mungkin komitnya dibutuhkan, tapi bukan over commit. Kalau over commit, misalkan nanti ada satu step yang salah, blundernya sih bisa bikinnya set di hati sih. Apalagi kalau misalkan kita melihat pergerakan dari scene-nya juga, yang kita tahu sendiri track record-nya mungkin terkenal dengan mukilnya. Namun di game kali ini dia bener-bener sabar banget, landing phase-nya juga aman. Walaupun sempat dirusuhin, dia nggak rusuhin balik. Dia coba untuk amanin objektif yang dia pengen doang. Game plan yang mungkin dimiliki sama RRQ Hoshi lebih ingin mengamankan objektif di game yang ketiga, ketimbang dia coba untuk ngeras, bener-bener ngeras. Ya bisa dibilang Rush juga punya resiko karena bisa aja di sandwich, apalagi itu area jungle lawan. Plus kalau kita ngomongin masalah Jauhead, Jauheadnya ini nggak main sama sekali, 1-5, tumbang 5 kali. Rek bener-bener kayak entah kebingungan, entah mungkin gara-gara di zoning sama Lemon dan R7. Kayak oke, Rek memang offlaner, tapi kalau di zoning sama dua offlaner lainnya, apalagi satunya punya damage kayak Chow, punya Way of Dragon Lock juga, punya slow effect Ionic Edge dari Uranus juga. So Jauhead juga gak bakal bisa bertahan walaupun dia punya ejector, dia punya movement speed tambahan, plus dia punya absorb damage tambahan. Jadi ini PR banget buat EVOS Legends. Walaupun bisa dibilang ada kemungkinan El Clasico bakal ada di Grand Final lagi, tapi mereka akan bertemu dengan tim Onyx Esports dan mereka bisa dibilang ini bisa jadi kejutan kalau seandainya Onyx tiba-tiba melambung lagi ke langit ya kan. Dan hasil dari upper bracket semifinal mungkin akan bertemu lagi nanti di babak grand final. Plus kita juga sambil menunggu interview nantinya, kita akan ada sedikit interview atau Q&A sedikit lah pokoknya. Kami juga sempat penasaran karena tadi mereka sempat melakukan counter terhadap Natalia hanya dengan menggunakan high loss. Dan ini apakah memang salah satu kunci dari RRQ Hoshi yaitu adalah high loss, karena kita tahu sendiri KB juga sempat mention waktu di regular season kalau misalkan kita melihat dari pola RRQ akan selalu menggunakan high loss ketika satu hal. Ketika mereka mendapatkan Selena karena high loss-nya bakal jadi bait. Tapi ketika udah ada di playoff, ternyata high loss-nya digunakan walaupun tidak ada Selena. Dan kita langsung saja menyapa James selaku coach dari RRQ Hoshi. Hello James. Hello James. I cannot hear what is, cannot hear. Oh, cannot hear? You cannot hear. Oh. No. Oke, kita sambil menunggu juga have James sound, bisa have sound. mendengarkan Halo. kita. Halo James, can you hear me? Hello. Yeah, can. Okay. First of all, congratulations for your place at Grand Final. Probably tomorrow you will face one from Onyx Esports or EVOS Legends, but maybe I have a several question for you, and this is about Natalia's as well. Still about Natalia because Natalia's is really trending right now in ban and or in Big Face. First of all, is that high loss pick is really to counter this kind of Natalia's game plan, or this is your own gameplay that maybe you have